Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cak Humas. Jumpa lagi dengan saya Baby Mohan di acara bincang-bincang seputar isu dan agenda pembangunan Kabupaten Tegal di podcast Humas Pemkab Tegal. Loken Cak Humas. Sebagaimana kita ketahui, tahun ini pemerintah Kabupaten Tegal telah meluncurkan program beasiswa pendidikan tinggi satu desa satu sarjana atau SADESA yang alhamdulillah sukses meloloskan 287 mahasiswa masuk ke 4 perguruan tinggi swasta di Kabupaten Tegal. Gayung pun bersambut, program unggulan ini dari Bupati Tegal direspon positif oleh banyak pihak, termasuk dari Universitas Harkat Negeri yang tahun ini membuka peluang beasiswa pendidikan untuk lulusan SMA atau SMK sederajat. Jadi bisa dikatakan ini adalah program SADESA gelombang 2 untuk Kabupaten Tegal. Hanya mungkin perbedaannya kampus yang jadi mitra Pemda kali ini adalah Universitas Harkat Negeri dan beasiswa pendidikannya dari kampus. Tapi satu komitmennya memajukan pendidikan di Kabupaten Tegal, membuka kesempatan bagi anak-anak berprestasi ataupun kurang mampu untuk mengenyam pendidikan sarjana tanpa terbebani biaya kuliah yang pada gilirannya akan meningkatkan IPM atau angka prestasi penduduk lulusan perguruan tinggi. Baik Cak Humas, sudah hadir di hadapan saya Ibu Erni Unggul Setia Utami. Beliau adalah Direktur Komunikasi dan Kerjasama Universitas Harkat Negeri yang akan mengupas tuntas tentang program beasiswa SADESA gelombang yang kedua ini. Selamat malam Ibu Erni. Selamat malam Bapak. Baby Mohan. Namanya aneh. Iya. Aslinya Pak Haji tahu tapi nama samarannya. Sebelum kita masuk ke topik beasiswa SADESA, kiranya bisa disampaikan terlebih dahulu profil singkat Universitas Harkat Negeri ini yang saya dengar merupakan gabungan Politeknik Harvard dan STIMIK YMI Tegal. Monggo Ibu Erni, jelaskan. Iya. Ini saya manggilnya Mas apa Bang atau Pak? Om saja lah. Boleh, terserah. Lemesnya apa Ibu lah. Ya. Oke. Selamat malam semuanya. Jadi Universitas Harkat Negeri ini lahir dari penggabungan antara Politeknik Harapan Bersama dengan STIMIK YMI Tegal. Jadi apa namanya, mungkin kalau warga Kabupaten Tegal mungkin lebih mengenal Politeknik Harapan Bersama atau Poltek Harber dan STIMIK YMI. Dalam perkembangannya karena STIMIK YMI ini menjadi satu yayasan dengan Poltek Harber, akhirnya dua institusi PT Pendidikan Tinggi ini digabungkan menjadi Universitas Harkat Negeri. Dan alhamdulillah izin operasional itu turun di bulan Juli kemarin. Kemarin ya, baru kemarin. Baru kemarin, masih anget banget gitu kan. 30 Juli 2025, kemudian kita launching di 9 Agustus 2025. Baru umur belum 2 bulan ya. Ya, belum seumur jagung, baru seumur jagung. Baru seumur jagung katanya kalau 3 bulan ya Pak. Universitas Harkat Negeri mungkin memang ini adalah perguruan tinggi yang baru, tetapi Universitas Harkat Negeri ini kan transformasi dari Poltek Harber dan STIMIK YMI, di mana Poltek Harber ini sudah berdiri selama 23 tahun. Jadi tahun kemarin itu kebetulan sebelum izin turun itu Poltek Harber Disnatalis ke-23. Sedangkan STIMIK YMI-nya itu Disnatalis ke-22 di tahun kemarin gitu. Poltek Harber 3 tahun apa 4 tahun berturut-turut itu menjadi politeknik swasta terbaik di Indonesia. Luar biasa. Iya, itu. Tepuk tangan boleh? Tepuk tangan. Ya. Jadi 10 politeknik, yang 9 itu negeri, swasta hanya 1, Poltek Harber. Sehingga kebetulan di urutan ke-9. Jadi 1 sampai 8 itu negeri, 9-nya Poltek Harber, yang ke-10 negeri lagi. Ya, artinya Poltek Harber ini menjadi satu-satunya politeknik swasta yang terbaik di Indonesia, dan kami memang kemarin mendapatkan predikat politeknik swasta terbaik di Indonesia itu selama 3 tahun berturut-turut ya. Selama 10 besar masuk lah. 10 besar itu tapi yang 9 perguruan tinggi negeri, yang satunya. Jadi banyak prestasi yang sudah diraih oleh
Poltek Harber terutama nggih. Dosen-dosennya masih muda-muda, masih smart gitu kan, masih pikirannya masih fresh-fresh. Kemudian kita juga menggunakan metode perkuliahan yang tidak monoton gitu kan, karena dosennya masih muda jadi kan asik-asik gitu kan kuliahnya. Dan alumni kami sampai dengan sekarang itu banyak sekali yang terserap baik di dunia usaha, dunia industri dan instansi pemerintah. Ada beberapa dari kami yang sudah di kementerian gitu. Ada gitu dari kementerian, kemudian kayaknya di Pemkab di sini juga banyak kayaknya Bu. Iya. Yang sudah dari Harber, Stewik banyak di sini banyak Bu. Termasuk jenengan juga kan? Iya, alhamdulillah. Termasuk jenengan juga alumni Stewik ya. Poltek Harber otomatis selanjutnya akan dilanjutkan oleh UHN ya, kerjasama yang selama ini sudah berjalan. Jadi kita sudah banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan baik perusahaan nasional maupun perusahaan internasional. Jadi alumni kami itu banyak yang sudah terserap dari kerjasama yang kami lakukan dengan perusahaan-perusahaan swasta. Kemudian kita juga ada magang gitu kan, ada program magang. Tahun kemarin ke Hongaria ada 3 orang, kemudian ke Jepang juga ada beberapa orang. Kembali ke sini tinggal menyelesaikan karena di dalam program magang tersebut tetap kita hitung SKS-nya. Gitu. Jadi insya Allah kalau ngomongin kualitas dan kredibilitas, orang kesasar lah, ya. Orang kesasar dan tidak perlu diragukan. Orang perlu diragukan kualitas ya. Kita punya 3 kampus Pak. Tadi punya 3 kampus. Kampus 1 itu di Poltek Harber yang di Jalan Mataram, utara terminal. Kemudian kampus 2-nya di Timik di Jalan Pendidikan, untuk dekatnya Rita Mall. Nah, terminal, yang satu kampus 3 itu ada di Brebes. Oh, Brebes ada. Di Slatri, di Padepokan Kalisoga. Nanti bisa dicari tuh di YouTube atau di Google Padepokan Kalisoga Slatri. Itu memang khusus untuk kegiatan soft skill di sana sementara. Gitu, Pak. Ibu Erni sebagai apa tadi ya? Direktur Komunikasi dan Kerjasama. Iya. Ini kan universitas baru dan ini mohon dijelaskan apa sih yang program ini Sadesa ya? Yang mungkin kan barangkali karena ini awal dari kelahiran Harkat Negeri. Apa program tersebut mohon dijelaskan? Iya. Jadi Universitas Harkat Negeri ini karena transformasi dari 2 perguruan tinggi, saat ini kami memiliki 4 fakultas. Yang satu adalah sekolah vokasi. Sekolah vokasi ini yang semula Poltek Harber. Jadi karena di Poltek Harber itu kan programnya Diploma 3 dan Diploma 4 itu menjadi sekolah vokasi. Kemudian ada 3 fakultas baru. Yang pertama adalah fakultas MPP, itu pendidikan dan psikologi, kemudian fakultas data science, dan yang satu adalah fakultas humaniora. Saat ini kami memiliki 23 program studi. Nah, tahun ini yang pertama memang sebenarnya sebagai bentuk kepedulian dari kampus terhadap pemerintah daerah, khususnya yang ada di Bergaslang, bagaimana caranya meningkatkan IPM yang ada di daerah, sehingga kami merasa terpanggil, terutama Pak Rektor ini kan, Pak Rektor kami, Pak Sudirman Said merasa terpanggil gimana caranya membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan IPM, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengakomodir siswa-siswa yang pinter, punya banyak prestasi, tapi secara kemampuan finansial atau ekonomi kemampuannya terbatas, gitu. Sehingga pada tahun ini di tahun pertama Universitas Harkat Negeri ini lahir, kami mengeluarkan beasiswa sebanyak kurang lebih 400 beasiswa. 400 untuk 400 orang. Itu yang tersebar di wilayah Bergaslang. Jadi Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Tegal. Jadi untuk mendukung program masing-masing 100 Sadesa, Pak, kita bagi rata itu. Untuk mendukung program Sadesa di Kabupaten Tegal, kalau di Kabupaten Brebes itu namanya satu keluarga satu sarjana. Kalau di sini kan namanya Sadesa, satu desa, satu sarjana. Terkait program Sadesa gelombang 2 ini yang khusus bermitra dengan Universitas Harkat Negeri, mungkin bisa dijelaskan apa saja syarat atau kriteria calon mahasiswa yang bisa mengikuti
program ini? Mungkin ada syarat-syarat tertentu yang wajib dilengkapi. Ya. Mungkin sebelum saya menyampaikan syarat-syarat ya Pak, jadi untuk beasiswa harkat negeri ini kita namakan beasiswa harkat negeri ya, meskipun nanti penamaannya di masing-masing daerah mungkin disesuaikan disesuaikan dengan penamaan di daerah masing-masing. Kayak di Kabupaten Tegal ini kan memang menggunakan istilahnya beasiswa Sadesa gelombang kedua ya. Tapi kalau dari kami tetap ini adalah beasiswa harkat negeri. Jadi mungkin masyarakat atau adik-adik yang mau melanjutkan itu perlu mengetahui. Jadi perlu mengetahui bahwa beasiswa pendidikan yang kami tawarkan itu adalah beasiswa pendidikan full selama masa pendidikan gratis ya. Selama 4 tahun. Selama 4 tahun biaya pendidikan. Jadi ada biaya registrasi itu 3 juta, kemudian biaya SPI atau kadang ada yang menyebutnya uang gedung ya. Uang gedung itu 7 juta, kemudian SPP tiap bulan 1,3 juta. Jadi kalau di total dari mulai semester 1 sampai lulusan selesai itu sebesar 73 juta. Luar biasa Bu ya. Banyak banget Pak, 73 juta. Baru lahir tapi kaya ini. Amin. Amin. Jadi satu mahasiswa itu mendapatkan beasiswa sebanyak 73 juta dari semester 1 sampai dengan semester 8. Nah, untuk mendapatkan beasiswa tersebut, syarat-syaratnya sebenarnya tidak gampang ya. Tidak gampang apa? Tidak gampang dan tidak sulit juga. Tidak gampang dan tidak sulit ya. Jadi gampang-gampang sulit gitu apa ya, itu ya Bu? Yang sulit apa, yang gampang apa Bu? Yang pertama tentu ada syarat nilai minimal di ijazah itu 7. Rata-rata 7. 7. Tidak pada nilai tertentu, ini harus 7, 8 enggak ya? Ya, minimal rata-rata. Minimal rata-rata 7. Kemudian yang kedua, karena beasiswa ini ditujukan khusus untuk keluarga yang tidak mampu, harus disertai dengan surat SKTM, keterangan tidak mampu dari kelurahan atau dari desa. Bagian RT Bu, saya nanti mengeluarkan surat rekomendasi Pak. Iya, nanti saya. Kalau di Kabupaten Tegal itu kan ada kelurahan dan ada desa juga ya Pak. Iya. Jadi nanti bisa dimintakan ke kelurahan atau ke desa. Kemudian jika memiliki prestasi, itu kan pasti mereka punya sertifikat. Iya, barangkali itu sertifikat bisa dilampirkan. Bisa dilampirkan. Jadi selain itu juga artinya tidak hanya berprestasi di bidang akademik saja, tetapi yang non akademik pun kita tampung, bisa, gitu kan? Ya. Karena kan banyak siswa yang memiliki prestasi, misal di bidang olahraga, kemudian di bidang seni, kemudian tanfidz Quran, atau mungkin prestasi-prestasi di bidang lain, mungkin aktif di organisasi dan lain sebagainya. Kalau memang itu ada sertifikatnya bisa dilampirkan. Ya. Karena nanti di kami ada kriteria penilaian Pak, ada kriteria penilaian di samping nilai rata-rata 7, itu ada poin-poinnya tersendiri, ada indikatornya, itu wajib. Wajib ya, walaupun banyak terlampir penghargaan dan sebagainya, tetap betul, minimal tetap 7 gitu. Karena dikhawatirkan kalau di bawah 7 nanti di tengah perjalanan mereka tidak mampu mengikuti perkuliahan. Gitu. Jadi, ya Bu ya. Betul. Jadi tadi di samping ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau dari desa, bagi atlet nih, atlet di bawah binaan KONI itu bisa menggunakan surat rekomendasi dari KONI. Artinya Bu, bisa langsung masuk kan Bu? Ya tetap nilai 7 itu tetap Pak. Sama saja ya Bu ya? Ya, tapi artinya kan atlet-atlet KONI itu kan biasanya sudah membina mereka dari SMP, dari SMA gitu ya Pak ya misalnya. Kemudian kalau setelah mau masuk ke perguruan tinggi mereka kuliah jauh gitu kan, pembinaan agak susah kan Pak. Yang rugi Kabupaten Tegal juga kan, atletnya diambil oleh daerah lain gitu kan. Betul, dengan kami memberikan fasilitas beasiswa ini, diharapkan atlet yang ada di Kabupaten Tegal yang di bawah binaan KONI itu bisa kuliah dekat gitu kan. Dengan dengan beasiswa, artinya kan Kabupaten Tegal tidak kehilangan atletnya. Jadi nggak usah, karena kuliahnya tidak jauh-jauh. Karena mereka juga aset daerah juga kan Pak, membawa nama baik daerah, membawa nantinya kalau misalnya kuliah di harkat negeri juga akan membawa nama baik kampus juga. Ini kan tadi syaratnya nilai 7 rata-rata Bu. Minimal. Ada tes seleksi enggak? Apa langsung diterima? Jadi nanti prosedurnya adalah calon mahasiswa bisa mendaftar di link yang sudah kami kirimkan lewat Bapeda Kabupaten Tegal. Jadi nanti yang mengkoordinir
di Kabupaten Tegal ini Bapeda, gitu kan. Karena untuk memonitor Pak, berapa jumlah siswa atau mahasiswa Kabupaten Tegal yang diterima. Berarti lewatnya mendapatkan, ada Bapeda ya? Lewatnya Bapeda, Ya, tapi harus datang ke sana ya? Pak, ngisi link pendaftaran secara online. Oke, iya. Oke. Setelah itu nanti kami akan menyeleksi administrasi. Setelah lolos administrasi, baru ada tes tertulis. Ada tetap ya? Ada tetap tes tertulis. Tes tertulis nanti akan dilaksanakan di kampus. Yang lolos tes tertulis nanti akan mengikuti tes wawancara. Tes selanjutnya. Ya, baru kemudian tanggal 7 Oktober kita umumkan siapa yang lolos seleksi mengikuti beasiswa ini. Kalau dilihat dari syarat-syarat tadi ya, seperti nilai sekolah, prestasi ataupun asal dari keluarga dari ekonomi kurang mampu, apa ada pembobotnya Bu? Maksudnya apa ada bobotnya tadi sertifikat tadi? Ada bobot-bobot Pak. Kami sudah menentukan indikator-indikatornya. Sekian persen itu ada. Bobot tesnya gimana Bu? Apa aja? Sebentar Pak, saya lihat. Jadi untuk indikator penilaian itu untuk nilai nilai apa namanya, nilai rata-rata tadi ya Pak, itu ya 7 tadi ya 20%. Kemudian prestasi ini misalnya mereka memiliki sertifikat kejuaraan ya baik olahraga, seni, misalnya MTQ dan lain sebagainya, itu juga 20%. Kemudian SKTM 20% atau mungkin surat rekomendasi dari KONI. Jadi bisa SKTM, bisa surat rekomendasi dari KONI. Kemudian tes potensi akademik itu 20% dan tes wawancara juga 20%. Berarti nilainya lumayan 20% ya Bu ya? Iya, rata-rata 20%. Karena ada 5 proses yang harus dilewati. Ini program awal ya Bu ya, awal berdiri. Apa nantinya berkelanjutan apa enggak ya? Insya Allah akan berkelanjutan Pak, karena ini program pertama memang khusus untuk wilayah Bergaslang. Insya Allah tahun depan itu tidak hanya untuk wilayah Bergaslang saja, tetapi untuk seluruh Indonesia. Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah ya Pak. Karena memang Pak Rektor beliau punya komitmen ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Anak-anak bangsa yang memang memiliki keterbatasan di bidang ekonomi, tidak hanya di wilayah Bergaslang saja, tetapi di wilayah seluruh Indonesia. Itu luar biasa kalau sampai terjadi. Insya Allah Pak, mohon doanya. Saya doakan terlaksana. Bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus dan diterima jadi mahasiswa penerima beasiswa program ini, apakah ada hal-hal yang harus dipatuhi mahasiswa? Persyaratannya Pak ya, tentu pada saat mereka sudah aktif menjadi mahasiswa, mereka harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh kami ya. Jadi minimal minimal IPK yang harus mereka dapatkan harus itu harus minimal 3 setiap semester. Minimal 3. Kalau kurang nanti kita ada proses pendampingan akademik dari dosen wali, kendala-kendalanya apa dan lain sebagainya. Sampai menuju nilai minimal 3 gitu. Tapi kalau misalnya diangkat kok tidak bisa, itu ya sudah. Ada sistem gugur. Istilahnya kalau nggak memenuhi syarat itu bisa dikembalikan atau gimana? Bisa, jadi kalau misalnya sudah kita bimbing, sudah kita bina gitu kan, tetapi tidak bisa mengangkat ke IPK, ya dengan mau tidak mau dengan sendirinya gugur di tengah jalan. Begitu ya. Iya, tantangan juga buat mahasiswa. Kemudian yang kedua, wajib menyelesaikan studi selama 4 tahun. 8 kontraknya semester, kontraknya 4 tahun. Kita kan S1 kan 8 semester gitu Pak, jadi 4 tahun itu harus selesai. Lalu bagaimana kalau misalnya ternyata lebih dari 4 tahun, maka kelebihannya itu dibayarkan sendiri. Bayar sendiri. Karena kami hanya mengcover 4 tahun sesuai dengan jenjang pendidikannya. Kalau di tengah jalan umpamanya kasarnya keluar lah ya, ada sanksi enggak mereka? Sementara sih kita belum sampai ke sana Pak, tetapi pasti kita akan mencoba untuk diskusikan dengan mahasiswa tersebut, kendalanya apa, kenapa kok harus keluar gitu kan. Karena sebenarnya yang pengen kuliah itu kan banyak sekali Pak ya. Yang pengen kuliah banyak, tetapi mereka tidak punya kesempatan. Kenapa kok sudah diberikan kesempatan tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Ngomong-ngomong, kapan sih mulai itu pendaftarannya dan kapan sampai kapan itu? Untuk pendaftaran ini sudah dimulai. Sekarang sudah dimulai dan paling lambat akhir September ini. Akhir September selesai. Akhir September sudah selesai. Hanya 13 hari apa 4?
12 hari gitu ya? Ya, sekitar itu sih Pak. Ya. Karena memang program ini baru keluar kemarin sih Pak sebenarnya. Termasuk singkat juga ya? Jumat, iya. Karena kalau tidak singkat nanti mereka nggak termotivasi untuk cepat. Oh gitu. Iya, ketinggalannya selesai ya. Udah kemana aja Bu untuk promo-promo, maksudnya ini untuk penerimaan mahasiswa? Kalau untuk penerimaan mahasiswa secara umum sih kita sudah kemana-mana, tetapi khusus untuk program beasiswa ini, karena memang program ini kan kami khususkan kerjasama dengan Pemda nih Pak. Jadi ya hanya untuk Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang saja. Sudah sosialisasi ya berarti ya? Sudah. Kemudian hanya ada 9 program studi yang memang kita kita berikan, kita tawarkan untuk beasiswa ini. Dari 9 program studi ini, memang ini adalah program studi yang baru di kami. Yang baru ya? Ya. Ada program studi Sistem Informasi, Sains Data, Teknik Mesin, Psikologi, PGSD, kemudian Ilmu Komunikasi, Hukum, Akuntansi, dan Manajemen. Berarti itu program yang ditawarkan itu ya? Program yang ditawarkan itu nanti calon mahasiswa itu bisa memilih 2. Nanti di form itu ada, di form yang nanti akan kami share di form pendaftaran itu ada 2 pilihan. Boleh memilih 2 mata kuliah. Di antara tersebut? Iya, di antara 9 tersebut. Yang penting jangan keluar dari 9 ini ya? Jadi memang ini khusus untuk yang program S1 saja. Oh gitu ya. Karena kebetulan di kami kan ada sekolah vokasi ya Pak, yang program studinya adalah D3 dan D4. Itu tidak termasuk dalam program ini. Nggak ada lah ya? Nggak ada. Khusus S1 ya? Khusus untuk yang S1 saja, betul. Gimana optimisnya Bu untuk meraih apa yang tadi diceritakan? Jadi gini Pak, program beasiswa ini di samping tadi yang saya sampaikan bahwa tujuannya adalah untuk membantu peningkatan IPM yang ada di daerah Bergaslang, kemudian membantu anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi, itu juga sekaligus untuk mengukur seberapa tinggi minat siswa SMA dan SMK untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Gitu. Cek ombak ya. Iya, cek ombak. Jadi sebenarnya kenapa kok IPM di daerah kita itu rendah? Masih rendah. Nah, ini artinya kalau nanti ternyata program yang kami tawarkan ini respon dari masyarakat sangat rendah, berarti ada sesuatu nih gitu kan yang perlu kita teliti bersama-sama kan Pak, antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah gitu kan. Artinya mungkin apakah ada pengaruh apa ini sampai kok kami sudah mencoba untuk membantu dengan memberikan beasiswa tapi kok minatnya rendah, berarti kan ada faktor-faktor lain yang perlu kita teliti. Apa mungkin nggak dengar ada pengumumannya atau gimana? Nggak door to door ke sekolah-sekolah Bu? Oh enggak, kita memang kerjasama dengan pemerintah daerah. Langsung ya? Ya, jadi makanya karena ini kan memang programnya adalah untuk membantu daerah dalam meningkatkan IPM, maka kami berharap kontribusi dan partisipasi dari pemerintah daerah untuk mensosialisasikan ini kepada masyarakat itu juga harus ibaratnya harus aktif dan tinggi secepat-cepatnya untuk memanfaatkan waktu yang memang sangat singkat ini. Berarti 400 stok ya untuk tahun ini ya awal ya mahasiswa. 400 stok ya Pak. 400 sudah banyak. Mudah-mudahan nanti kata Nusantara tadi ya. Ya, sementara ini kita hanya 400. 400 ya, betul. Kalau mungkin yang program Sadesa itu kan satu desa satu orang Kalau yang ini kita bebas aja. Jadi satu desa mau 10 mau 20 silakan. Asal memenuhi syarat-syaratnya. Betul, asal memenuhi syarat dan kita akan seleksi Pak. Jadi misalnya kalau dari Kabupaten Tegal ternyata yang mendaftar sampai 200 nggak masalah gitu kan. Nanti kan ada proses seleksi terus akan disesuaikan dengan berarti nggak dibatasi 100 atau gimana? Kalau jumlah pendaftarnya enggak Pak. Kalau tetap diterima 100. Tapi nanti kuotanya maksudnya seperti kuota tetap 100. Pendaftaran boleh 200. Kalau jumlah pendaftar boleh 200. Makin banyak makin bagus. Makin banyak makin bagus. Artinya terseleksi anak-anak yang memang betul-betul memiliki kemampuan akademis yang bagus dan prestasi yang bagus begitu. Nah, bagi mereka calon mahasiswa yang ingin mendaftar dan kebetulan sudah bekerja, apakah bisa menerima mereka yang sudah bekerja, misal kerjanya pagi dan pengen kuliah sore atau malam, bisa enggak? Istilah ekstensi apa ya? Nggak ada sih kelas, kelas ekstensi nggak ada sih Pak, sebenarnya reguler malam ya. Reguler malam istilahnya. Bisa jadi untuk beasiswa yang bebas biaya pendidikan ini khusus untuk yang reguler pagi. Khusus reguler pagi untuk lulusan tahun 2025 sampai dengan 2021. Jadi batas maksimalnya 2021. 21 ya. Batasnya 21 ya. 2021. Jadi sampai 25 ya. Betul. Nah,
bagi karyawan yang yang pingin kuliah kelas malam, yang kelas malam kami menawarkan ada potongan Pak. Jadi free, free biaya SPI dan biaya registrasi. Biaya registrasi 3 juta, kemudian SPI-nya 7 juta. Berarti kita kasih potongan 10 juta. Intinya program ini khusus reguler ya. Betul, reguler pagi. Yang belum kerja ibaratnya ya. Betul, yang belum bekerja, belum pernah kuliah juga, gitu. Dan tidak terikat dengan perguruan tinggi manapun juga. Jadi nggak boleh tuh misalnya putrane jenengan sedang kuliah di PTSIK gitu kan, kemudian udah ngambil jurusan yang berbeda, kemudian ke sini, itu nggak boleh. Karena kami pasti nanti akan kelihatan Pak, oh ini aktif di perguruan tinggi yang lain gitu Pak. Nggak boleh nyabang, nggak boleh. Nggak boleh nyabang-nyabang. Kayak hatiku nggak boleh nyabang. Nggak boleh mendua Pak. Nggak boleh mendua ya. Nggak boleh mendua. Gitu. Bu, nih kalau misalnya sudah lulus dari program diploma, apakah bisa lanjut sarjana dengan program beasiswa ini, Bu? Ya. Sementara belum bisa. Oh, berarti itu yang nol. Memang betul-betul dari nol. Karena kami juga kan baru ini ya Pak, baru mulai. Pokoknya gitu SMA, SMK itu yang boleh ya. Jadi betul-betul yang memang lulusan SMA, SMK sederajat. Iya, pokoknya nggak boleh ya. Artinya pokoknya SMK atau SMA itu yang disyaratkan ya. Diploma D3 no ya. Belum bisa, sementara ini belum bisa. Artinya murid dari SMA. Oke, Cakru Mas. Itu tadi penjelasan yang mungkin perlu dicerna dan dipahami. Eman-eman sampean langsung daftar ya, dinegus dibuka aja kesuwen daftar gratis patang tahun tis singipan bayar mertopon bakal bayar gratis hanya harkat negeri yang bisa. Oke, makasih atas penjelasannya yang panjang dan lebar. Jadi Anda yang ingin belajar di Universitas Harkat Negeri ini sampean ora kesasar, sampean ke pas, artinya tidak salah pilih lah. Terbukti banyak prestasi yang diraih, banyak mahasiswanya yang diterima bekerja di swasta maupun instansi pemerintah. Rugilah nih orang rugi. Jadi ajak kesuwen gitu. Oke Bu, sebagai closing statement silakan Bu. Ya. Ayo manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya karena memang waktunya sangat terbatas. Kapan lagi bisa kuliah gratis kalau tidak di Harkat Negeri? Yes. Ya, jadi jangan ditunda. Jangan ditunda ya. Ditunda. Iya. Secepatnya. Ajak kesuwen. Ajak kesuwen. Apa sih ya Bu? Ajak kesuwen daftar beasiswa ning Harkat Negeri. Iya. Baik, Cakru Mas, demikian bincang-bincang kita dengan Bu Erni dengan tawaran program beasiswa yang luar biasa. Satu saja pesan saya, jangan lewatkan kesempatan kuliah gratis ini 4 tahun orang bayan-bayan ya. Seperlukan siniar ini supaya anak-anak kita, tetangga atau saudara kita bisa mendaftar di program Satesa Gelombang 2. Ingat, kuotanya terbatas cuma 100 mahasiswa saja untuk Kabupaten Tegal dan khusus untuk lulusan SMA atau SMK sederajat tahun 2021 ke atas. Sampai jumpa lagi dengan saya, Pebi Mohan, di acara Podcast Mas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.